ini mengucapkan terima kasih banyak kalian sudah hadir di ruangan Bu Eni memenuhi undangan yang sudah Bu Eni share kemarin. Tanya dulu bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan ini, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita lakukan mendapatkan kelancaran, mendapatkan manfaat. Oke, tolong Mbak Karina dipimpin doanya. Siap, Kak. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Karina. Sebelumnya, apakah kalian belum pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Konseling kelompok itu adalah suatu layanan guru BK yang disebut konselor. Di sini konselornya Bu Eni kepada konseli, yaitu kalian, untuk membantu masing-masing permasalahan individu dalam dinamika kelompok. Nah, tujuannya untuk menyelesaikan masalah dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nanti anak-anak Bu Eni minta untuk satu persatu mengutarakan atau menceritakan masalahnya, akan dibahas satu masalah yang akan dipilih. Paham di sini? Paham. Di dalam konseling kelompok itu juga ada azas. Yang pertama azas kerahasiaan, azas keterbukaan. Yang ketiga adalah azas kesukarelaan. Di mana azas kerahasiaan nanti kalian tidak perlu khawatir apabila informasi yang kita bahas di kelompok kita akan keluar dari kelompok ini. Terus azas keterbukaan. Yang dinamakan keterbukaan berarti semua apapun isi hati kalian, permasalahan kalian nanti bisa diungkapkan di sini. Di azas apa? Kesukarelaan. Jadi kesukarelaan itu sudah kalian penuhi. Buktinya kalian sudah datang di sini tanpa adanya paksaan. Mantap lagi, mari kita menyebutkan nama dan hobi kita. Siap? Siap. Contohnya gini, nama Bu Eni Tri Suraismi, hobi menggambar. Dalita Lestiana, hobi tidur. Hobi tidur, berapa jam kalau tidur? 4 jam, Bu. 4 jam. Terus? Nama saya Karina Sari, hobi saya menulis. Menulis, biasanya menulis apa Mbak Karina? Kayak novel. Kayak novel, berarti punya buku harian juga kalau di rumah? Iya. Oke, terus Mas Dimas? Nama saya Dimas Aditya, hobi makan. Hobi makan. Habis berapa ribu tadi? 2 kali. 2 kali makan. Oke, terus? Nama saya Amanda Putri, hobi nyanyi. Hobi menyanyi, suaranya bagus. Saya Sabrika Sari, hobi foto-foto. Hobi foto-foto atau selfie, sesuai dengan namanya ya, selfie. Terus biar nggak deg-degan, tarik nafas dulu. Sudah lega ya. Kita hanya 45 menit ke depan ya. Jadinya nanti setelah kalian menceritakan masalahnya satu persatu, nanti akan dipilih satu masalah saja yang sekiranya mau segera diselesaikan. Contohnya misalnya Mas Dimas mau saya dulu Bu, misalnya gitu, atau usul siapa yang mau menyelesaikan dulu. Sudah siap? Sudah siap? Tolong diceritakan masalahnya satu persatu. Siapa ini? Siapa dulu? Mana dulu Mas? Siapa? Dimas. Mas Dimas. Monggo. Saya sering diajak keluar teman sampai lupa waktu. Sering diajak keluar teman sampai lupa waktu. Temennya itu satu sekolahan atau tidak Dimas? Tidak. Tidak, di luar sekolahan berarti ya. Oke, susah nolaknya seperti itu. Terus kalau tidak dipenuhi gimana? Tidak ditemani. Dimusuhi. Oh, seperti itu. Sakit. Mengasuh adik. Umur adik kamu berapa? 5 tahun. 5 tahun. Oh, lah ibumu kemana kok kamu mengasuh adik? Kerja Bu. Kerja. Di mana kerjanya? Di PT Kumpok. PT Bungkok yang besar itu ya. Oke. Kalau siang berarti sama kamu, tapi kalau pagi Nenek. sama nenek, terus dilimpahkan pada kamu seperti itu.
Pulangnya jam berapa, Manda? Ibumu? 5 jam 5 sore, Jam kadang 5 malam. sore, kadang malam gitu. Oke, terus berapa jam? Biasanya Lama ya? ya, Sampai lupa gitu belajar? hmm, Oh, seperti itu. Terus? kalau saya sukanya main HP, chattingan sama teman, sama Facebookan. Chattingan sama Facebookan. Ya, Temennya banyak? Banyak. Banyak sekali ya, sampai malam seperti itu? Baca komik sampai malam. Ya, komik sampai malam. Berapa jam kira-kira kalau sampai malam kan itu? Kalau malam sampai jam 12. Tidurnya? Tidurnya jam 3 kadang jam 2. Gitu ya. Oke, sudah mengutarakan semuanya. Bu ini kasih satu kesempatan buat diskusi dulu. Sudah dengaran semua tadi masalahnya, siapa permasalahan yang akan dibahas dulu, atau mungkin yang mengusulkan dulu, saya mungkin Bu yang mau dientaskan dulu permasalahannya karena segera seperti itu. Boleh diskusi dulu. Karina Bu. Karina dulu. Karina, Iya. kenapa kok Karina? Alasannya kenapa? Karena Kita kecanduan. sudah merasa kecanduan seperti itu, juga sudah bersedia, dan teman-temanmu pengen tahu alasan Mbak Karina itu kenapa kok tidak dapat memanfaatkan waktu luang dengan baik, apalagi belajar. Sebab-sebabnya itu apa? Kalau nonton drakor gitu kan ya cowoknya ganteng gitu Bu. Terus ceweknya juga cantik, jadi lupa kalau ada PR. Nah, kalau ada PR itu, tapi masalah yang lainnya ya apa mungkin ini ulangannya mungkin sulit-sulit sehingga kamu nggak bisa, susah sekarang. Nonton film drakor itu ya sampai larut malam, jadi lupa kalau ada kerjaan gitu. Soalnya kan filmnya kan bagus, terus ceritanya juga panjang, setiap hari kan juga ada. Terus jadi kalau saya nonton itu sampai lupa waktu. Lupa waktu seperti itu ya. Yang mau tanya? Saya Bu. Hmm? Kamu nggak dimarahin ibu kamu karena sering nonton drakor terus? Dimarahin sih, tapi ya kan filmnya bagus, ceritanya juga bagus, jadi suka nonton itu sampai larut malam. Lama. Kamu nggak bantuin ibu kamu bersih-bersih? Enggak, kadang sampai lupa. Jarang membantu. Cara membantu seperti itu ya. Terus ada yang tanya lagi? Saya Bu. Ya. Biasanya kalau nonton drakor itu berapa jam? Paling sehari itu sampai 5 jam. Terus kalau malam sampai 6 jam. Lama ya. Iya. Ada lagi? Ada Bu ya. Oke. Kalau kecanduan itu apakah mata nggak sakit? Iya sakit kayak perih gitu, tapi ya tetap maksa. Sama-sama. Siapa lagi yang mau tanya? Saya Bu, apakah kamu tidak bisa nonton drakor? Enggak, ceritanya itu tuh bagus banget. Jadi setiap hari aku tuh nonton gitu. Kalau ada jadwal gitu. Nah, ini mau tanya dulu kepada Mbak Karina. Keinginan Mbak Karina itu sebetulnya apa? Ingin menjadi siswa yang berprestasi. Terus ada lagi? Cuma berprestasi. Ini simpulkan dulu ya. Ingin menjadi siswa yang berprestasi. Berarti seperti kembali ke SD dulu, punya ranking seperti itu. Ranking 1. Ranking 1 terus. Gitu. Terus apa yang sudah kamu lakukan? Kalau di sekolah saya sudah mengerjakan tugas. Hanya mengerjakan tugas saja. Kalau di rumah Enggak pernah. nggak pernah sama sekali. Iya. Karena tadi suka nonton drakor ya lupa ya. Terus kira usaha kamu itu sudah belum memenuhi keinginan kamu tersebut? Usaha saya yang belum saya bisa capai yaitu mendapatkan peringkat 1. Belum ya, dari tadi cuma mengerjakan tugas itu berarti belum sama sekali. Oke, tadi sudah Mbak Karina utarakan keinginannya itu berprestasi kembali, usahanya hanya mengerjakan tugas di sekolah saja seperti itu.
dan ternyata usaha itu belum sama sekali memenuhi keinginan Mbak Karina. Buktinya masih belum dapat peringkat seperti itu. Dari permasalahan Mbak Karina tadi, siapa yang mau menyarankan atau memberi masukan agar Mbak Karina juga bisa merencanakan ke depannya seperti apa? Silakan. Saya Bu. Ya. Menurut saran saya ya Bu, Karina lebih baik membuat jadwal harian. Karina lebih baik membuat jadwal harian. Terus ada lagi saran yang lain? Ya, Mbak Rita. Ya kayak dulu saya pernah disuruh buat jadwal harian pas saya di pondok pesantren. Jadi di situ ada jadwal dan hari pas setelah kita pulang sekolah sampai malam. Gimana Bu itu bisa digunakan untuk membantu mengatasi masalahnya Mbak Karina. Oke. Mbak Elita menyarankan dulu pernah di pondok pesantrennya, mau di bagaimana ya ke depannya untuk memenuhi keinginan tadi yang belum bisa dipenuhi Mbak Karina. Nah, Ibu ada kartu panda seperti ini. Rencana kamu itu bagaimana ke depannya? Silakan ditulis di sini. Nah, bisa dibacakan di hadapan teman-temanmu sekalian apa rencanamu ke depan. Saya akan mengurangi menonton film drakor dan membaca komik. Saya akan membuat jadwal harian dari mulai bangun tidur sampai malam. Nah, dibacakan jadwal harian yang tadi. Jam 5 sampai jam setengah 6 bangun tidur, terus sholat subuh. Jam setengah 6 sampai jam 6 membantu ibu menyiapkan sarapan. Jam 6 sampai jam 6.45 mandi, terus sarapan pagi. Jam 6.45 sampai jam 7 berangkat ke sekolah. Jam 6 jemput ibu yang lagi kerja, terus nonton drakor, membaca komik. Jam 7 sampai jam 9 belajar. Oke, sudah Mbak Karina bacakan rencananya. Rencana itu dilakukan secara konsisten. Tadi drakor sebenarnya gitu ya. Tapi jamnya mungkin di sela-sela waktu. Teman-teman yang lainnya boleh Bu Eni nanti ikut mengawasi sama Mbak Karina karena kita satu kelompok. Nanti Mbak Karina ini sudah melenceng atau sudah melanggar rencana-rencana tersebut, kalian tugasnya saling mengingatkan. Anak-anak, kita sudah di ujung dari kegiatan konseling kelompok ini. Mari kita simpulkan bersama-sama bahwa memanfaatkan waktu di rumah itu sangatlah penting ya, agar kegiatan yang sudah kita rencanakan terarah dengan baik, konsisten dalam menjalaninya. Sanggup ya? Sanggup. Harapan Bu ini ke depannya bukan hanya Mbak Karina saja, tapi yang lainnya juga sama. Nanti bisa dicontoh kegiatan. Mari kita sepakati akan dilakukan di hari apa, jam berapa kira-kira yang belum dibahas masalahnya. Minggu depan jam dan harinya sama. Apakah setuju minggu depan dan harinya sama? Setuju. Nanti Bu Eni tunggu ya, seperti biasa Bu Eni tunggu nanti kalian datang kemari. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa dan mengucapkan alhamdulillah. Bu Eni pimpin sendiri ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan alhamdulillah.